فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم
الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
second agenda is reading of Asmaul Husna, which will be led by our friend by Obi. The time forward. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malik
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MTSN 1 Lombok Tengah, yang terhormat Bapak KTU MTSN 1 Lombok Tengah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, kakak-kakak PPL, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kelas tercinta, Ibu Nurlaili Febriana SPD, karena telah memilih dan mempercayai saya untuk ikut tampil melengkapi acara pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina IPA karena telah meminjamkan saya mic untuk menyampaikan pidato yang saya bawakan. Hanya kepada Allah SWT kita memanjatkan puji dan syukur. Tidak ada sesembahan lain pada bumi maupun langit yang memiliki kewenangan dan hak untuk kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas saja kita diberikan banyak macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa di acara pagi hari ini dan di tempat yang insya Allah berbarakah ini. Kita juga harus mengingat bahwa ada satu orang yang paling berjasa dalam menegakkan, dalam meluruskan akidah Islam. Maka untuk itu, mari kita mengirimkan salam dan salim kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai energi yang tetap terbarukan sepanjang zaman karena ajarannya yang benar. Pentingnya menuntut ilmu sebagaimana judul pidato yang saya bawakan tentang pentingnya pendidikan. Apakah kita melihat bagaimana listrik dalam ruangan atau tempat ini mengalir? Ataupun bagaimana mesin ini menghasilkan gelombang bunyi pada sistem? Maka jawabannya adalah karena misail Faraday sebagai penentu pertama tentang arus dan aliran listrik tersebut. Ada yang tahu misail Faraday itu apa? Ada yang tahu? Apa itu? Ya benar, misail Faraday lulusan SD. Berarti kita tidak perlu sekolah tinggi. Seorang penemu listrik saja bukan lulusan perguruan tinggi, kan? Ya tentu saja jawabannya salah. Jawabannya tidak demikian. Karena mempelajari listrik bukan lagi proses bagaimana Faraday menemukan, tapi pemerintah ulil amri telah menyiapkan tempat untuk menuntut ilmu pada perguruan tinggi. Pada kondisi teknologi yang semakin maju dan berkembang pesat, maka sebagai organisasi penerus bangsa yang diharuskan semua generasi penerus adalah memiliki diri dengan persiapan pendidikan dan kematangan organisasi. Sebab jika tidak demikian, maka kita akan tertinggal jauh dari negara lain dalam hal kemajuan.
dan belajar dimulai. Ilmu merupakan salah satu anak tangga menuju manusia yang meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang menuntut ilmu pada seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala pada berbagai contoh, seseorang yang memiliki keterbatasan ekonomi ketika menuntut ilmu pada akhirnya menjadi orang yang sukses karena Allah senantiasa memberinya rahmat atas perjuangannya. Sehingga pada kesempatan kali ini, maka izinkan saya mengajak para teman-teman untuk berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Namun jangan lupa bahwa ilmu yang terbaik adalah ilmu yang kita amalkan kepada orang lain atau kita ajarkan kepada lingkungan sekeliling kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Saya atas nama Abdul Pratami, perwakilan dari kelas 98 Reguler, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang menyinggung dan tidak berkenan, dan mohon maaf apabila tingkah laku saya salah, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, that give us health and strength, so we can plan this meeting without any obstacle in His good peace and time. Secondly, salawat and salam always be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Because His teaching, we are now live in the life of Islam. The teacher that I respect and my friend that I love, that become my capital is bullying. Bullying is an act of intimidating, forcing, suppressing, or even harassing someone who is considered weaker. Bullying can happen to anyone, even in adults. We usually hear the word sentiment and make someone feel guilty for himself. Usually, the victims of bullying will experience depression and will commit suicide. If you are the victims of bullying, you can really step first. Do not care about people that bully you. Second, think positive about yourself. Third, solve your bullying problem with your parents, best friend, and teacher. Why is victim of bullying cannot be silenced and strengthen yourself? It will aggravate the situation. The conclusion in my speech is running. Maybe it's time for my finish. I'm sorry if I said that. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua PPL. Selanjutnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa, bulan yang ramai. Banyak orang pergi ngaji dan jawab salam belum berani jawab sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala MTS N1 Lombok Tengah, yang sama-sama kita hormati Bapak KPU, Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada pagi hari ini bersama kita semua. Teman-teman PTN dan adik-adik siswa-siswi MTS N1 Lombok Tengah yang saya banggakan. Kita semua yang berada di tempat ini merupakan seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu. Adik-adik merupakan seorang penuntut ilmu. Kakak-kakak PTN-nya juga seorang penuntut ilmu. Bahkan guru-guru kita, ustaz dan ustazah kita yang ada di depan ini merupakan seorang penuntut ilmu. Sebagai seorang penuntut ilmu, ada beberapa hal yang perlu dan wajib kita ketahui sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang kita tuntut dan mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita tuntut. Apa itu adik-adik? Di dalam kitab Ta'alum al-Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji dikatakan pada pasal 4 fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yang membahas tentang mengagungkan ilmu dan ahlinya. I'lam, ketahuilah kalau di dalam kaidah bahasa Arab, nahwu Arab, i'lam ini merupakan fi'il amr. Fi'il amr ini mengandung makna kata perintah. Dan di dalam kaidah usul fikih, setiap yang mengandung kata perintah itu menunjukkan kewajiban atau wajib untuk kita laksanakan. I'lam, ketahuilah. Berarti sebagai seorang penuntut ilmu, ini wajib kita ketahui. Wajib untuk kita ketahui. Apa yang wajib kita ketahui? Bi'anna talibal ilmi, bahwasanya seorang penuntut ilmu itu la yanalul ilmi wa la yantabi'u, tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan atau merasakan manisnya buah ilmu yang kita tuntut. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu itu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan merasakan manisnya buah daripada ilmu itu kecuali apa? Illa bita'zimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan mengagungkan ilmu itu dan ahlinya. Mana ahli ilmu yang dimaksud? Yaitu para alim ulama kita, para syekh-syekh kita, para guru kita, para hadaib kita. Itu merupakan ahli daripada ilmu, terutama ilmu agama. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu, hal yang wajib kita ketahui yaitu kalau kita ingin mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita tuntut itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu bita'zimil ilmi, dengan mengagungkan ilmu yang kita tuntut itu. Kemudian yang kedua apa? Wa ahlihi, dan mengagungkan ahli ilmu itu. Kemudian apa yang ketiga? Bita'zimil ustazi wa tawqirihi. Yang ketiga yaitu mengagungkan ustaz dan menghormatinya. Jadi kalau adik-adik di sini ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan atau merasakan buah manisnya buah daripada ilmu itu,
maka harus mengetahui dan harus melaksanakan yang 4 tadi, yaitu mengagungkan ilmu, mengagungkan ahli ilmu, mengagungkan ustaz-ustaznya, dan menghormatinya. Oleh karena itu ada 3 hal seorang penuntut ilmu itu yang dialaminya. Apa itu? Yang pertama, seorang penuntut ilmu itu dia mendapatkan ilmu dan mendapatkan juga manfaat daripada ilmu yang dia tuntut. Mana contohnya? Contohnya sudah jelas. Di depan adik-adik ini ada ustaz-ustazahnya. Beliau ini dulunya seorang penuntut ilmu dan sampai sekarang pun seorang penuntut ilmu, sama seperti kita. Tetapi apa yang membedakan kita dengan ustaz dan ustazah yang ada di depan? Kalau kita masih dalam proses menuntutkan ilmu atau proses menuntut ilmu, kalau beliau yang ada di depan ini sedang masa-masanya menikmati manisnya buah daripada ilmu yang beliau tuntut sebelumnya. Itu itulah yang membedakan kita dengan ustaz-ustazahnya yang ada di depan. Beliau sekarang sedang dalam masa-masa menikmati manisnya daripada ilmu yang beliau tuntut sebelumnya. Kemudian yang kedua yang dialami seorang penuntut ilmu itu, dia mendapatkan ilmu akan tetapi dia tidak bisa mendapatkan nikmat daripada manisnya buah daripada ilmu yang dia tuntut. Mana contohnya? Contohnya banyak sekali. Seorang yang berilmu akan tetapi tidak dipergunakan ilmunya, tidak dimanfaatkan ilmunya oleh masyarakat, tidak dianggap dia berilmu, padahal dia berilmu, tapi ilmunya itu tidak dipakai di masyarakat. Itulah seorang yang mendapatkan ilmu akan tetapi tidak bisa merasakan nikmat daripada ilmunya. Itulah perlunya ilmu yang kita tuntut itu adalah ilmu yang barokah. Itu yang tadi itu contoh dari dia mendapatkan ilmu akan tetapi ilmunya tidak barokah, sehingga dia tidak dimanfaatkan di kampung halamannya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu dia tidak mendapatkan ilmu dan tidak juga mendapatkan nikmat daripada ilmu itu. Mana contohnya? Banyak. Contohnya banyak sekarang yang sekolah cuma hanya isi absen, dan istilahnya di pondok pesantren itu istilahnya itu ya lalu kotoran doa, lalu tinduk ledah lalu mangan doa. Lalu dinara mau ilmu, dinara mau manfaat daripada ilmu itu. Nah, itu contoh yang ketiga. Sehingga setelah dia lulus SMA, dia melanjutkan pendidikannya ke mana? Ke Malaysia. Jurusan apa? Jurusan jogok sawit. Sehingga bulan-bulannya di Malaysia dia mendapatkan gelar SJS. Apa itu SJS? Sarjana jogok sawit. Itu contoh orang yang tidak mendapatkan ilmu dan tidak mendapatkan manfaat daripada ilmu. Bila lanjutan dari yang tadi, bila dikatakan ma wasala man wasala illa bil hurmati. Nah, tidaklah seorang itu mendapatkan sesuatu kecuali dengan menghormati. Dia tidak mau apa sama itu kecuali dengan menghormati. Mana contohnya? Coba sekarang adik-adik, mudah-mudahan tapi tidak ada ya. Adik-adik tidak hormat pada wali kelasnya, tidak hormat pada guru-gurunya. Ini naik kelas, ini adik-adik kan pengen naik kelas, nilainya bagus. Ada tapi tidak menghormat, mengasih nilai itu yang menaikkan kelas itu, maka adik-adik tidak akan naik kelas.
Itu contohnya. Sehingga yang dari ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus menghormati. Begitu pula ketika ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus menghormati ilmu dan ahli daripada ilmu itu. Kebalikannya, wama saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'zimi. Tidaklah seorang itu terjatuh kecuali dia tidak menghormati dan tidak mengagungkan. Seorang itu bisa terjatuh karena dia tidak menghormati dan tidak mengagungkan. Mana contohnya? Seperti tadi, misalkan kakak PPL-nya, saya tidak hormat, saya tidak mengagungkan guru-guru di sini. Bisa jadi saya dikeluarkan dari madrasah ini dan tidak dikasih lagi untuk PPL. Jadi seorang itu bisa terjatuh karena dia tidak menghormati dan tidak mengagungkan. Oleh karena itu, adik-adik, saya berharap kita semua dan pribadi saya sendiri, mari kita menghormati ilmu yang kita tuntut, menghormati ahli daripada ilmu tersebut. Qala Aliyun karamallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, apa yang dikatakan? Ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Saya seorang hamba bagi siapa saja yang mengajarkan saya satu huruf. Ini Sayyidina Ali yang dengan gerbangnya ilmu. Seorang Sayyidina satu huruf saja, maka dia itu adalah hamba daripada yang mengajarkan. Seorang hamba itu apa-apa yang disuruh beliau doa selama dalam ketentuan syariat Islam. La insya'a ma'a. Kemudian Ali berkata, la insya'a ma'a. Jikalau ia ingin, dia bisa menjualku. Ini Sayyidina Ali kepada seorang yang mengajarkannya satu huruf. La insya'a ma'a. Jikalau ia ingin, dia bisa menjualku. La insya'a a'taqa. Dan jika dia ingin, dia bisa memperbudakku, memerdekakanku. La insya'a astaraqqa. Dan jika dia ingin, dia bisa memperbudakku. Itu seorang Sayyidina Ali. Itulah gambaran daripada seorang Sayyidina Ali yang dikenal dengan gerbangnya ilmu, hormatnya kepada seorang guru. Oleh karena itu, saya mengajak diri pribadi saya sendiri dan semua yang ada di sini, mari kita hormat kepada guru, mari kita mengagungkan ilmu dan ahlinya, sehingga kita bisa merasakan, mendapatkan ilmu dan merasakan manisnya buah daripada ilmu yang kita tuntut selama kita hidup. Kurang lebihnya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir arahan dari Bapak Kepala Madrasah. Kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa yang kami hormati para Ketua Istirahat Lombok Tengah, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru Staf Karyawan dari Istirahat Lombok Tengah,
adik-adik dan anakku sekalian yang saya mencintai dan kami selalu doakan mudah-mudahan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sangat luar biasa. Setiap hari saya bangga, walaupun dari awal MC tadi yang dihormati adalah Bapak Kepala Madrasah, bukan Kepala Madrasah, tapi Bapak saya yang dihormati, termasuk daripada Bapak-Bapak Ibu lewat dulu. Jadi puji syukur Allah SWT sudah kita lakukan, bersawat sudah juga kita akan lakukan, dan selalu kita sampai akhir hidup kita adalah watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Inilah kebahagiaan anak sekalian. Kebahagiaan itu kalau dibagi bertambah atau berkurang. Saya tanya anak sekalian, kebahagiaan itu kalau dibagi kepada orang lain berkurang atau bertambah? Luar biasa. Teman dari dua orang, kalau kita anggaplah beliau sudah dewasa, jadi kalau dia berpidato dengan dua jari begini sudah luar biasa. Tidak tahu apa maknanya. Adik-adik, anak besar dengan dua jari. Mungkin dia sudah punya satu, tinggal satu menjadi dua. Nah, ini anak sekalian. Di kebahagiaan saya lagi bagi akan semakin kecil atau semakin banyak. Semakin banyak, bagus. Dan tadi dikatakan dua orang teman tadi itu luar biasa pidatonya. Tolonglah yang keluarin ke ruangan saya. Yang dua orang diantar sama saya. Saya tunggu di ruangan saya. Bahkan itu siapkan snack yang terbaik untuk mereka. Nanti di siapkan anak dua orang ini, ada dua orang. Dua orang anak ini siapkan, itu lagu istimewa saya hari ini. Sama ibu, ada apa lagi kelasnya? Ibu siapa? Mana bu lain? Kemarin yang kita hadir. Luar biasa. Baik, nanti saya tunggu di ruangan. Yang kedua, mungkin anak sekalian dari adik BDM menyebut hilaf akmul modal. Berarti anak MT1 talim sudah hakam dia. Maka saya ingin tes. Saya kasih 300.000 anak siapa yang bisa. Lanjutkan anakku sekalian kata saya. Syarat orang menerima ilmu, menerima ilmu tidak akan pernah menerima ilmu, dapat ilmu kalau tidak menggunakan ini. Adalah tanalul ilma illa bisittatin sawlika ihari bayani. Ayo. Adalah tanalul ilma illa bisittatin sawlika ihari bayani. Lanjutkan 300 anakku sekalian. Pun. Pun. 300 anakku sekalian. Mungkin masih ada pada. Saya kasih biasa 400, saya jamin belajarnya setiap hari sampai Jumat besok. Ayo. Ayo ini 400 ini. Karena saya tidak ingin, kalau belakang lebih saya tidak ingin uang saya habis hanya untuk saya beli rokok. Mendingan saya berikan kepada anak-anakku yang mempunyai ilmu. Ya, jadi sebelum kalian tahu yang 6 ini, maka ilmu tidak akan pernah kita dapatkan anakku sekalian. Sudah anak-anakku lakukan, tetapi teorinya belum. Maka alangkah hebatnya kalau landasannya dan kita akan lebih terhebat. Ini masih baru loh ini.
Lalu kemarin juara karate itu diberikan 300 kamu sekalian, tapi ini hanya waktu 1 menit kalian dapatkan 400 atau kurang? Ya kasih 300 lagi. Kurang? Atau memberikan 500 kurang satunya? Kalau ditambah bersyukur apa tidak? Lagi 200. Kasihan berubah. Ada? Tidak ada yang saya masukkan ini ya. Saya nangis lihat uang ini, kalaupun dia harus membeli rokok dengan pakannya. Kalau lain soalnya hadiahnya 5.000. Saya tanya, saya kasih 5.000. Siapa nama ibu dari Ustaz Safarudin? Ayo. Saya kasih 50.000. Nah, ini kan tidak usah. Mau yang lain tidak bisa. Tidak usah ya. Udah, soal yang kedua. Naik rate-nya. Kalau mau yang saya akan menghormati dari pernikahan dari anakku saya. Ya. Siapa nama isi dari Pak Riki? Ya Allah. Apa itu? Apa itu? Isinya Pak Riki. Tahu. Mana Pak Riki? Betul mana? Tahu. Yang kedua. Kalau tidak tahu juga. Kalau tidak tahu juga. Begitu dalam dunia Nabi jujur. Jujur ini. Karena ini salah satu adalah untuk mendapatkan apa? Ya. Benar itu tadi? Dari mana tahu enggak? Itu istri pertamanya Pak. Dari itu. Kalau saudara juga istri calon istri kedua. Karena saya lihat. Jadi sudah saya tawarkan, ternyata kebahagiaan itu semakin kita bagi semakin baik. Nah ini ada kesalahan sekali lagi. Ada cerita sekalian kemarin di media massa di medsos. Ada seorang anak membunuh ibunya dengan tusuknya berapa kali di wajahnya. Itu karena hanya diajarkan tentang kecerdasan intelektual. Tetapi dia tidak diajarkan kecerdasan emosional, tidak diajarkan tentang kecerdasan spiritual. Oleh karena itu ikhlas seperti ini luar biasa akan menghidupkan jiwa kita, akan menghidupkan keyakinan kita bahwa semuanya harus berjalan seimbang. Sekali itu yang dapat kami sampaikan, kalau mohon maaf. Ya, akhirul kalam, sekali lagi atas segala mari. Dengan beberapa soal yang Bapak sampaikan ternyata belum bisa dijawab, ini menandakan bahwa kita harus masih menggali terus tentang ilmu. Rabbana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our program, let's of your attention and let's close this even with saying Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, untuk supaya keberkahan itu tidak hilang, maka kita sepakat bahwa sebelum nanti
salam itu dijawab dengan sempurna, tidak boleh dua. Silakan. Bentar dulu, karena tadi itu saya hanya menyebutkan, mungkin Ustaz akan kasih tahu anak sekalian. Mungkin suatu saat saya ulang pertanyaan ini biar tidak menjadi sebuah hanya berlalu saja. Syarat untuk menuntut ilmu itu ada 6 untuk mendapatkan itu. Beliau yang akan melanjutkan saya. Iya, yang terakhir kami mohon kepada Muslim untuk silakan